down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Dwi Agustin dengan NIM 202208501003 dari kelas 01 Tata Busana, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Filsafat Ilmu dengan judul Biodata Filsuf Ontologi. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Haji Alimuddin Sya'ban, Miru, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, langsung saja. Biodata Filsuf Ontologi yang saya ambil adalah Thales. Thales adalah seorang filsuf yang lahir antara tahun 624 sampai 625 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Ia dimasukkan ke dalam tradisi filsafat Ionian, mazhab Miletus, dan filsafat alam. Ia memiliki minat utama dalam etika, metafisika, matematika, dan astronomi. Selain itu, ia pun memiliki gagasan penting, yakni air adalah prinsip dasar segala sesuatu dan teorema Thales. Selanjutnya adalah riwayat hidup. Thales lahir di kota Miletus yang merupakan tanah perantauan orang-orang Yunani di Asia Kecil. Situasi Miletus yang makmur memungkinkan orang-orang di sana untuk mengisi waktu dengan berdiskusi dan berpikir tentang segala sesuatu. Hal itu merupakan awal dari kegiatan berfilsafat, sehingga tidak mengherankan bahwa para filsuf Yunani pertama lahir di tempat ini. Selanjutnya, Thales merupakan perintis matematika dan filsafat Yunani. Beliau adalah seorang filosof yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales mendapat gelar Bapak Filsafat karena dia adalah orang yang mula-mula berfilsafat. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai dengan cara berpikir metodologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dengan segala gejala-gejala yang ada di dalamnya, tidak bersandar pada mitos melainkan pada rasio manusia. Thales mengajukan pertanyaan yang amat mendasar, yaitu apa sebenarnya bahan alam semesta ini? Dan ia sendiri menjawab dengan jawaban ilmiah, yaitu air. Karena pertanyaan itulah yang mengangkat Thales menjadi filosof pertama di dunia. Selain sebagai filosof, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Tentang kehidupan pribadi Thales adalah Examius and Claubullin. Masih berkaitan dengan riwayat hidup Thales, Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Ia dikatakan dapat mengukur piramida dari bayangannya saja. Selain itu, ia juga dapat mengukur jauhnya kapal di laut dari pantai. Kemudian Thales menjadi terkenal setelah berhasil memprediksi terjadinya gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 585 sebelum Masehi. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Selanjutnya yang kita bahas adalah pemikiran Thales. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal pokok dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan.
Menurut Thales, air sebagai sumber kehidupan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat, cair, dan gas tanpa menjadi berkurang. Selain itu, ia juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Sejarah lahirnya filsafat pendidikan tentang alam diawali oleh banyaknya pertanyaan yang muncul dari para filsuf Yunani tentang keberadaan alam ini. Thales misalnya, yang melihat air dan memandang segala sesuatu berasal dari air, berpendapat bahwa alam ini berasal dari air. Einstein merumuskan persamaan matematis pada tahun 1907 yang diharapkan dapat melukiskan sifat dan kelakuan alam semesta. Ia melukiskan alam bersifat statis, tetapi ia gagal menemukannya. Penyelesaian teorinya ditemukan pada tahun 1922 oleh Friedman dengan menunjukkan persamaan Einstein yang melukiskan alam semesta yang tidak statis tetapi berkembang. Dan alam yang dimaksud dalam konteks Thales adalah seluruh yang berada di langit dan di bumi. Filsuf pada era awal seperti Thales berusaha untuk membuktikan sebuah kejadian alam dengan logika dan alam dengan logika dan sains. Berada dengan era setelah yang menitik beratkan pemikiran filsafat mereka pada filsafat manusia dimulai pada filsafat era Socrates. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya temuan fisika awal pada masa pra-Sokratik atau masa sebelum Socrates. Dengan meniti beratkan pemikiran mereka pada usaha untuk menjelaskan sebagaimana fenomena alam yang ada. Filosof pada era ini adalah Thales, Archimedes, Empedokles, dan lainnya. Selanjutnya yang harus dibahas adalah ajaran Thales. Nah, Thales tidak menuliskan pemikiran atau sekurang-kurangnya tentang itu tidak ada kesaksian apapun. Aristoteles adalah sumber utama untuk pengetahuan mengenai ajaran Thales. Aristoteles mengetahui informasinya dari tradisi lisan saja. Dalam praktiknya tentang metafisika, Aristoteles mengatakan bahwa Thales termasuk filsuf yang mencari atau asas atau prinsip alam semesta. Nah, malah bahwa ia merupakan yang pertama dari antara mereka itu. Menurut Thales, prinsip ini adalah air. Semuanya berasal dari air dan semuanya kembali lagi menjadi air. Aristoteles tidak tahu dengan pasti karena alasan apakah Thales mengemukakan air sebagai zat asal alam semesta. Ia mengemukakan dugaan bahwa Thales berpikir begitu karena bahan makanan semua makhluk memuat zat lembab, dan demikian halnya juga dengan benih pada semua makhluk hidup. Titik ajaran lainnya yang dilaporkan Aristoteles ialah bahwa menurut Thales bumi terletak di atas air. Ini harus dimengerti dalam hubungan dengan anggapannya bahwa semuanya berasal dari air. Bumi boleh dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan sekarang terapung-apung atasnya.
Nah, adapun kesimpulannya adalah Thales adalah seorang filosof Yunani kuno pada tahun 624 sampai 547 sebelum Masehi yang berasal dari Miletus, pantai barat Asia Kecil atau yang sekarang disebut Turki. Beliau mendapat gelar Bapak Filsafat karena dia adalah orang yang pertama kali berfilsafat. Gelar itu diberikan karena ia mengajukan pertanyaan yang amat mendasar, yaitu apa bahan dasar alam semesta ini? Dan dia menjawab, air adalah bahan dasar dari alam semesta ini. Ia melihat air sebagai suatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan dan menurut pendapat bumi terapung di atas air. Nah, jadi saya sendiri bisa menarik kesimpulan bahwa di sini filsuf Thales yang saya bahas adalah pangkal pokok pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf setelah Thales seperti Aristoteles, Plato dan lain-lainnya tentang ontologi. Nah, di sini Thales tidak menjelaskan bagaimana pendapat dia tentang ontologi secara pasti. Hanya di sini Thales adalah sumber awal dari sifat ontologi tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Atas kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.